Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Hijriah dengan NIM 2030604093 dari kelas Mazawa 3 dengan dosen pembimbing Ibu Dispa Lidian Handayani SLI MEI. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pada manajemen strategi. Dan di sini saya akan membahas materi tentang model manajemen strategi komprehensif. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Materi yang pertama yaitu proses pengembangan pernyataan visi dan misi. Seperti yang telah diindikasikan dalam model manajemen strategi, pernyataan visi dan misi yang jelas amat sangat dibutuhkan sebelum strategi alternatif dapat diformulasikan dan diimplementasikan. Sebaiknya, sebanyak mungkin manajer terlibat dalam proses pengembangan pernyataan-pernyataan ini karena melalui keterlibatan, orang akan menjadi berkomitmen pada organisasi. Selama proses pengembangan pernyataan visi dan misi, ada beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi yang menganggotakan para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan yang ada. Beberapa organisasi pun memperkerjakan konsultan untuk fasilitator di luar untuk mengatur proses dan membantu menyusun kalimat. Selanjutnya yaitu melakukan audit eksternal. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh pihak luar atau pihak ketiga yang independen atau bukan bagian dari perusahaan atau organisasi. Pihak ini disebut sebagai auditor eksternal dengan kompetisi audit atau bersertifikat. Adapun cara untuk melakukan audit eksternal yaitu satu, menyiapkan laporan keuangan dari pihak internal. Yang kedua yaitu mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk kepentingan audit. Yang ketiga yaitu memilih auditor eksternal dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengetahuan yang sudah teruji. 4. Melakukan kesepakatan dengan auditor mengenai jadwal audit. Yang kelima yaitu memastikan auditor eksternal memiliki rencana pemeriksaan dalam bentuk tertulis dan mendokumentasikan prosedur dan hasil pemeriksaan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan audit internal. Secara definisi, audit internal adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Selanjutnya yaitu fungsi audit internal. Jadi setelah kita membahas apa itu audit internal, kali ini kita akan membahas fungsinya bagi perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu memastikan pengeluaran biaya dalam batas wajar, yang kedua memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai standar, 3 menjamin mutu dan integritas dari suatu laporan keuangan, yang keempat yaitu memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Selanjutnya yaitu tujuan audit internal ada 5, yaitu yang pertama completeness, yang kedua accuracy, yang ketiga eksistensi, yang keempat valuation, yang kelima classification. Adapun langkah-langkah audit internal perencanaan jadwal dan proses audit. Langkah-langkah internal audit yang pertama adalah merencanakan jadwal audit serta menentukan bagaimana alur pelaksanaannya. Yang kedua, melaksanakan proses audit. Langkah berikutnya untuk melaksanakan audit internal adalah dengan melaksanakan secara kontinu hingga laporan keuangan manajemen diperiksa dengan sempurna. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan. Setelah proses pelaksanaan internal audit dinyatakan sesuai, selanjutnya auditor internal bertugas menyusun laporan hasil audit internal. Yang keempat, pengambilan tindak lanjut dalam proses auditing. Auditor internal barangkali telah menemukan berapa miskalkulasi, inkonsistensi penulisan, hingga data-data yang mencurigakan. Langkah selanjutnya yaitu membuat, mengevaluasi, dan memilih strategi. Berbekal landasan visi dan misi serta hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal pada perusahaan, merumuskan alternatif strategi-strategi yang sesuai dengan kapabilitas dan keadaan perusahaan, diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dan dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada perusahaan, dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi isu manajemen
adalah langkah di mana perwujudan dari implementasi strategi diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional perusahaan yang mana sifatnya lebih operasional dan mengarah berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan strategi utama dengan indikasi rincian yang sifatnya spesifik. Implementasi ini mengaitkan segala bidang fungsional perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, pengembangan dan penelitian sistem informasi, serta bidang pemasaran yang mana menjadi penentuan dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja. Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi isu pemasaran keuangan akuntansi, R&D atau Research and Development, dan sistem informasi manajemen. Prinsip-prinsip baru dari pemasaran situs bisnis organisasi itu sendiri harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog atau berkontribusi ke wiki. Pelanggan mempercayai opini satu sama yang lain lebih dari sekedar promosi pemasaran perusahaan, dan semakin mereka bebas untuk berbincang, maka perusahaan tersebut semakin dapat mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, pemasaran mereka. Pemasaran saat ini memprihatinkan blog secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi pendapatan yang dibentuk oleh pelanggan. Manajer keuangan dan akuntansi harus merancang pendekatan implementasi strategi yang efektif pada biaya yang rendah dan resiko yang sangat minim untuk perusahaan itu. Manajer R&D atau Research and Development harus memindahkan teknologi yang kompleks atau mengembangkan teknologi baru untuk sukses ke dalam mengimplementasikan suatu strategi tersebut. Manajer sistem informasi yang sering dipanggil agar menyediakan lebih banyak lagi kepemimpinan dan pelatihan untuk seluruh individu dalam perusahaan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Metode evaluasi kinerja yang pertama adalah menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Menghitung kualitas kerja memang tak kalah penting dengan kuantitas hasil kerja. Oleh karenanya, metode ini adalah metode yang biasa dipakai dalam rangka evaluasi kinerja oleh para karyawan. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung beberapa banyak produk yang berhasil dikerjakan oleh para karyawan dalam seharinya. Selain kualitas dan kuantitas, efektivitas waktu juga menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja seorang karyawan. Oleh karenanya, mengukur efektivitas waktu menjadi hal mutlak yang dilakukan. Metode atau cara evaluasi kinerja bagi karyawan yang terakhir adalah mengevaluasi antusiasme mereka selama ini. Jadi cobalah untuk kembali mengukur sejauh mana antusiasme para karyawan dalam bekerja. Semakin tinggi antusiasmenya, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Maka jika ternyata antusiasmenya rendah, maka mesti mencari apa yang harus melatar belakangi hal tersebut terjadi. Baiklah, itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.